Nah, kali ini bahkan mengalir pun tidak ya kawan-kawan, menetes pun tidak. Nah, kemudian kita akan coba ya keran yang ini bagaimana, apakah bisa menyalakan booster. Nah, ternyata alirannya kecil sekali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kawan-kawan, banyak sekali pertanyaan yang masuk ke saya ya tentang kegagalan dalam instalasi pompa. Maksudnya apa? Pompanya jadi nggak mau nyala, padahal itu pompa otomatis ya. Nah, sebagian besar ya keluhannya itu melibatkan ya penambahan filter ya seperti ini. Ini ada filter 3 biji ini. Nah, selain itu ya rata-rata itu melibatkan pompa booster juga ya kawan. Nah, ini salah satu contohnya ya. Kemarin ada yang ngirimin video ke saya. Terus nanti akan kita analisa ya apa salahnya video tersebut. Yuk kita tonton bareng-bareng. Ini Pak, jalur sibel ke sini, sini Pak, turun atas, baru ke filter, nah ini Pak, filter, pompa, ini Pak, sini, ke sini, baru ke bawah Pak. Cuman alirannya teh nggak kenceng, udah pakai booster juga. Kenapa ya Pak? Nah, kawan-kawan tadi udah lihat ya. Mungkin yang sering nonton video saya bisa tahu ya apa kesalahan dari video tadi. Ya, yang pertama peletakan posisi filter ya terhadap pompa. Filter itu tidak boleh dipasang sebelum pompa. Ya, itu udah pernah saya jelaskan di video saya sebelumnya. Alasannya silakan kalian tonton di sana agar paham ya. Nah, kemudian problem kedua adalah memakai pompa booster ya, kawan-kawan. Loh Pak, kenapa pakai pompa booster kok salah? Ya. Nanti saya akan jelaskan ya. Makanya di sini saya bikin simulasi. Ini simulasi real ya. Nanti kita akan uji ya, kawan-kawan. Apakah instalasi memakai pompa booster ini bermasalah? Ya. Kalian bisa lihat ya di sini instalasinya ini sebetulnya ini secara awam bisa dilihat ini instalasinya udah bener gitu ya. Kalian perhatikan dari tangki atau tandon ya. Kemudian keluarannya masuk ke pompa ya. Ini pompa booster otomatis ya. Kemudian keluar di sini saya ada stop kran. Kemudian pipa PVC ya. Nah, di sini ada T, nanti saya akan jelaskan belakangan untuk apa fungsinya. Kemudian di sini saya pasang union atau orang sering sebutnya watermur. Untuk apa? Untuk memudahkan nanti kalau saya nyopot-nyopot ini ya, mau masang sesuatu atau mau nyopot filter ya. Ini sangat memudahkan. Nanti saya akan peragakan juga. Kemudian dari sini ada filter 3 biji ya. Biasanya PP, CTO, GAC. Lalu ke sana ke pemakaian ya. Nah, kita akan lihat ya apakah instalasi sekarang bisa membuat pompa menyala ya. Ini power udah saya masukkan. Kemudian kita akan coba di bawah sana ada kran sama shower. Ayo kita tes apakah pompa ini mau nyala. Yuk ikut saya. Nah, kawan-kawan perhatikan ya, ini adalah shower yang sama yang saya pakai di video saya sebelumnya, dimana ketika ini saya buka krannya ya, dia bisa ngalir kencang ya, memicu pompa booster untuk nyala. Nah, kali ini bahkan mengalir pun tidak ya kawan-kawan, menetes pun tidak. Nah, kemudian kita akan coba ya keran yang ini bagaimana, apakah bisa menyalakan booster. Nah, ternyata alirannya kecil sekali ya, sehingga booster sampai sekarang pun nggak bisa terpicu untuk menyala. Nah, oke, tadi kita bisa lihat sama-sama ya. Ternyata
aliran yang di bawah sana itu kecil ya kawan-kawan. Bahkan shower tadi itu nggak bisa keluar air sama sekali. Kenapa pertanyaannya ya? Nah ini dia jawabannya ya. Padahal di sini itu air nggak ada yang menghambat ya seolah-olah. Tapi jangan lupa ya kawan-kawan, filter ini adalah hambatan bagi aliran air gitu ya. Nah akibat kita pasang filter ini jadinya air terhambat ke sana gitu ya. Terus kenapa masalahnya Pak? Kenapa pompanya nggak mau nyala? Nah gini, salah satu syarat ya bagi pompa booster agar dia bisa nyala adalah dia harus memiliki aliran awal itu lebih dari 3 liter per menit atau sama dengan ya. Sehingga kalau tadi kita lihat ya, aliran dari keran aja kecil ya, sehingga dia tidak cukup untuk memicu flow switch ini untuk bereaksi kemudian menyalakan pompa booster itu ya. Pokoknya intinya gini ya kawan-kawan, kalau kalian pakai booster ini jangan sampai ada hambatan ya. Jadi di sini ini ada hambatan berupa filter itu. Jadi akibatnya pompa nggak mau nyala. Udah itu gampangannya seperti itu. Nah lalu gimana Pak? Saya udah terlanjur beli nih pompa booster mahal-mahal, masa nggak bisa dipakai? Masa harus beli baru? Nah di sini nanti saya akan ajarkan ya bagaimana cara memodifikasinya. Namun ya ada yang perlu kalian ketahui ya. Kalian kalau memodifikasi ini tentu saja akan membatalkan garansi ya. Jadi kalau kalian beli baru kan ada garansinya tuh, misalkan 1 tahun atau 3 tahun. Kalau kalian otak-atik ya tentu saja garansinya hilang. Nah sekarang pilihan tergantung kalian, terserah kalian. Kalian otak-atik garansi hilang tapi pompa bisa nyala, atau pilihan kedua kalian nggak otak-atik, garansi masih berjalan tapi pompa nggak nyala gitu ya. Kalau saya sih akan milih yang pertama ya. Untuk apa garansi kalau nggak nyala juga ya kan. Oke. Nah sekarang saya akan ajak kalian bagaimana cara memodifikasi sehingga air di sana jadi makjos ya gitu. Nah sebelum modifikasi ya kawan-kawan, saya akan tunjukkan dulu apa-apa yang kita pakai di sini ya. Nah di sini tandanya itu saya memakai M-Point Plus model Drain 600 ya kawan-kawan. Kenapa plus? Karena dia di dalam itu disertai dengan antibakteri. Artinya apa? Udah diuji ya kan? Bakteri E. coli ya yang berada di dalam air ini setelah 24 jam dia meninggal dunia semuanya ya. Ya 99,99% gitu. Artinya hampir 100% gitu ya. Mati, meninggal dunia, tewas di dalam tangki ini. Sehingga dia sangat baik untuk ya kalau kita konsumsi gitu ya. Namun tentu saja lebih baik kalau kita masak dulu ya tentu saja. Oke, istimewanya drain ini kemarin udah pernah saya bahas, yaitu kita kalau mau nguras ya itu bisa dengan cara membuka ini ya kawan-kawan. Di sini ada drain di bawah itu, kemudian dilengkapi dengan pipa transparan ya sehingga kita bisa lihat kalau airnya kotor itu kelihatan ya. Nah kemudian enaknya apa kalau bisa drain di bawah itu kita nggak perlu ngepel-ngepel lagi ya. Kalau yang model keluaran samping itu kan setelah dibuka itu masih ada sisa beberapa senti ya. Terpaksa kita masuk, dipel-pel, diperes, dipel-pel, diperes. Kalau ini nggak usah ya kan, tinggal buka habis kering gitu ya. Oke, kemudian keluar dari sini kita pakai ini. Ini adalah valve union ya. Valve union ini enaknya apa? Sudah ada valve-nya ditambahkan dengan union ya, sehingga kita kalau mau ngelepas pipa ini enak, tinggal puter di sini, nggak perlu motong-motong ya, enaknya seperti itu. Nah khusus ini ya union valve ini ya kawan-kawan, saya punya contohnya nih, ada 2 macam nih ya. Ini juga produk dari M-Point ya kawan-kawan. M-Point selain membuat tandon juga membuat ini seperti fitting-fitting yang bagus seperti ini ya. Nah perhatikan bahwa di sini ada yang unionnya 1 sebelah sini saja, ada yang unionnya 2. Nah masing-masing ini fungsinya berbeda-beda ya. Jadi kalau kalian membutuhkan ini, nah kapan kalian membutuhkan ini, kapan kalian membutuhkan ini, nanti kita akan bahas ya di video lain ya kawan-kawan. Karena ada suatu kondisi di mana kita butuh yang seperti ini ya. Tapi ada suatu kondisi di mana kita butuh yang seperti ini saja sudah cukup. Nah,
Kalau kalian butuh yang model ini, ya tentu saja nggak perlu beli yang kayak ini. Jelas ini harganya lebih mahal ya, karena unionnya kiri dan kanan ya. Nah, selain union valve ya, kawan, M-Point juga punya union yang seperti ini, union saja tanpa valve gitu ya. Nah, ini juga kita akan bahas ya di video lain. Nanti kalian ikuti aja. Nah, selain fitting-fitting tersebut ya, kawan, M-Point juga memproduksi pipa PVC ya. Nah, ini kalian bisa lihat. Pipa PVC-nya kalau saya lihat sekilas sih cukup bagus ya. Kalau kalian tertarik, nanti bisa kita bahas ya di lain waktu. Silakan kalian tulis di kolom komentar. Baik, sekarang waktunya kita akan memodifikasi pompa ini. Saya akan dekatkan kameranya biar kalian bisa mengikuti semuanya dengan detail ya. Oke, ini dia ya pompa booster kita. Kita akan buka. Oh ya, sebelumnya saya lupa ngasih tahu ya, kawan. Ini untuk modifikasi pompa booster ini kalian akan membutuhkan dua barang ya, yaitu yang pertama pressure switch ya, atau orang kadang nyebutnya otomatis ya, otomatis pressure switch ya. Nah, di sini untuk menyesuaikan dengan pipa saya sudah tambahkan reducer, kemudian nipple ya. Nah, banyak kalian yang sering tanya ke saya, Pak, itu alat apa aja yang digunakan fitting-fittingnya. Nah, ini saya nggak bisa nyebutkan karena pipa kalian itu mungkin akan berbeda dengan pipa saya. Di sini saya memakai 3/4, maka saya memakai fitting yang 3/4 ke 3/8 ya. Nah, karena saya nggak punya langsung, maka saya pakainya bertahap ya. Dari 3/4 ke setengah, kemudian ke 3/8. Kalau kalian beli dari awal, itu bisa langsung ke misalkan pipa kalian ukuran setengah ya, dari setengah ke 3/8 ya. Nah, makanya saya nggak nyebutkan karena perpipaan kalian mungkin berbeda ya. Nah, pressure switch ini bisa merek bermacam-macam, tapi kalau kalian bingung nanti saya akan buatkan linknya di kolom description. Kalian tinggal klik aja lalu beli ya. Nah, kalian juga harus menyesuaikan ya. Pressure switch ini cocok dengan pompa booster yang 125 watt ya, kawan. Nanti kalau ada pompa booster yang lebih kecil dari ini, yang misalkan hanya 75 watt, maka pressure switch-nya juga beda lagi ya. Nanti linknya saya akan sertakan juga di kolom description. Kalian perhatikan nanti yang low pressure itu untuk yang wattnya rendah juga. Nah, ini tadi sudah ya. Terus barang satu lagi yaitu cek valve ya, kawan. Nanti instalasinya di mana nanti saya akan tunjukkan ya. Terus gunanya untuk apa nanti juga saya akan sebutkan ya. Oke, yang pertama kita akan buka dulu ya ini pompa booster. Nah, kalian perhatikan ya, kawan. Pompa booster itu selalu dilengkapi dengan ini yang otomatis ya, selalu dilengkapi dengan flow switch ya. Nah, flow switch itu ada yang kelihatan ya, ada yang tersamar gitu ya, kawan. Nah, di sini ini kelihatan dengan jelas bahwa flow switch terletak di sini. Beberapa pompa itu flow switch-nya itu kayak menyatu dengan bodinya sehingga kalian mungkin kesulitan mengidentifikasi ya yang mana flow switch itu. Kalau ini gampang aja, ini adalah flow switch-nya. Nah, flow switch itu selalu memiliki kabel menuju ke ini dinamonya atau ke motornya ya. Perhatikan kabel ini akan berisi 2 jalur ya, kawan-kawan. Nah, di sini kalian perlu membukanya ya, mengupasnya sehingga kemudian kita bisa lihat jalur tersebut ya. Nah, kalau yang model ini adalah Shimizu model Shimizu 228 ya. Iya, PB 228 bit. Nah, ini ada colokannya yang bisa dilepas gini, enak kan. Nah, seperti ini. Nah, perhatikan di sini saya sudah mengupasnya ya, sehingga kita buka aja kupasannya. Jadi kalau kalian belum terkupas ya, kalian bikin sendirilah ngupas seperti saya ini. Sebenarnya sih saya potong ya, saya potong. Tapi kalau kalian nggak ingin memotongnya, bisa sekedar dikupas aja. Yang penting bisa melihat isinya ya. Isinya ada 2 jalur seperti ini, warna coklat dan warna biru. Ya, warnanya nggak harus coklat dan biru. Ini warna nggak penting di sini ya, karena kebetulan kabelnya warna coklat dan biru aja. Baik, di sini udah diekspos ya, maksudnya diperlihatkan kawatnya. Ini nanti untuk apa? Nanti kita akan sambung dengan pressure switch ini. Pressure switch juga memiliki 2 kabel ya. Nah, ini kebetulan kabelnya warnanya sama ya. Seperti saya bilang tadi, warna tidak penting ya.
color doesn't matter. Nah, gitu. Nah, ini karena letaknya nanti di sana, maka saya panjangkan seperti ini ya. Sekarang ayo kita pasang dulu pressure switch ini ke sana ya. Jangan lupa dipasang seal tape ya teman-teman agar kenceng ya. Agar tidak bocor maksudnya. Dalam hal ini pressure switch nggak usah diotak-atik ya teman-teman. Biarkan aslinya dari pabrik seperti itu aja. Nah, kemudian di sini ada dua kabel ya. Seperti saya bilang warna nggak penting ya teman-teman. Maka di sini kita sambungkan ke ya dua ini ke dua ini juga, bolak-balik nggak masalah ya. Karena motongnya kependekan, jari-jari saya agak ribet. Oke, kira-kira seperti ini. Kemudian kita isolasi ya. Oh ya, omong-omong, kalau ngerjain kayak gini jangan lupa matikan listriknya ya kawan. Nanti kejang-kejang sendiri kan, bukan tari kejang ya, tapi kejang sekarat. Tari kejang itu disebut break dance kan. Zaman sekarang udah nggak ada ya. Tahun 80-an dulu ada tari kejang, break dance. Oke, seperti ini ya, perhatikan. Sesimpel ini kawan-kawan. Nah, namun kita nggak cukup dengan cara ini aja ya. Ingat tadi kita juga harus memasang ini check valve. Pasang check valve-nya di mana? Nah, memasang check valve itu harus, ya, perhatikan, harus sebelum pressure switch. Bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini, nggak masalah. Yang penting jangan jauh banget ya dari pressure switch ya. Ya maksimal 1 meter aja ya kawan-kawan. Nah, dalam hal ini saya akan memasangnya di sini ya. Berarti kan saya karena punya ini, nah enak nyepotnya ya karena ada union di sini kawan-kawan. Oh, perhatikan. Saya akan memasangnya di sini ya. Jadi usahakan ini posisinya horizontal ya kawan-kawan. Jangan miring ke sana ya, apalagi terbalik ya. Nanti dia nggak akan berfungsi. Kalau miring hanya 15 derajat masih oke ya. Kalau pressure switch nggak masalah ya kawan-kawan. Miring-miring. Jadi dalam hal ini saya akan lebih mengorbankan si pressure switch aja. Ya, seperti ini. Oke. Oke, sekarang kita akan colokkan kembali. Kalian yang nggak ada colokannya gini nggak masalah ya kawan-kawan. Yang penting ikutin aja ini tadi apa cara penyambungan secara paralel. Oke, sekarang kita pasang tutupnya. Oke, instalasi sudah selesai kita lakukan ya kawan-kawan. Jadi perhatikan ya urutannya di sini tadi tetap masih ada booster ya, pompa booster. Kemudian di sini kita pasang check valve ya. Terus ini pressure switch. Nah, pressure switch ini sekarang dia fungsinya adalah membantu start awal ya. Karena tadinya start awalnya dia itu kan harus memakai air nih, sementara air terhambat. Sekarang start awalnya dibantu oleh pressure switch gitu. Nah, ini fungsinya untuk apa? Check valve ini. Check valve ini fungsinya adalah agar kalau air keran di sana nggak dipakai ya kan. Kemudian pressure switch ini kan kena tekanan sehingga putus ya, lalu mematikan pompa. Nah, kalau ini kalian nggak pasang, air yang sudah menjadi tekanan tinggi di sini akan balik ke sana, sehingga
pressure switch nyambung lagi, terus bikin dia nyala, nyet gitu. Habis itu tekanan tinggi, dia mati, terus air balik lagi ke sana gitu ya. Nah, agar air tidak bolak-balik kayak gitu, maka kalian pasangkan check valve di sini ya. Oke, kali ini kita akan mencoba ya. Ini sudah kita modifikasi ya tadi. Langsung kita buka nih di sini. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Jadi tuh, ngalir kencang banget ya sekarang. Nyuci mobil sekalian. Kencang banget nih, teman-teman. Kita tutup. Sekarang kalau kerannya gimana? Nah, seperti itu ya. Jadi terbukti ya, teman-teman, dengan modifikasi yang kita lakukan tadi, shower jadi ya kenceng karena boosternya udah mau nyala ya akibat kita modifikasi. Oke, kita balik lagi. Oke, kawan-kawan. Jadi kesimpulannya ya, kesimpulannya yang pertama, kalau kalian bikin instalasi air dengan filter seperti ini, saya anjurkan jangan memakai booster ya, karena akan mengalami seperti yang dialami ibu tadi ya. Terus saya udah contohkan tadi, saya juga mengalaminya di contoh saya. Nah, kalian bisa pakai di sini itu pompa sumur dangkal, pompa semi jet atau jet pump, itu nggak masalah ya, bisa. Kemudian bahkan pompa submersible pun bisa kalian masukkan ke dalam tandon gitu ya. Jadi yang nggak bisa itu pompa booster ya, tadi udah dicontohkan. Kemudian ya tadi itu kalau kalian udah terlanjur punyanya booster ya dimodif ya. Dan pada akhirnya garansi kalian jadi nggak berlaku ya. Nanti kalau ada apa-apa kalian nggak bisa komplain ke pabrik lagi. Baik, itu saja dulu ya kawan-kawan. Mudah-mudahan ini bisa menyelesaikan masalah ibu tadi, kemudian kawan-kawan yang lain juga yang mengalami masalah serupa ya. Sekian dulu dari saya, mudah-mudahan video kali ini bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan.